Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengungkapkan yang saya dapatkan dari buku yang berjudul Teach Like Finland, Mengajar Seperti Finlandia, karya Timothy D. Walker. Ada 5 unsur utama yang mendukung kesuksesan pendidikan di Finlandia. Pendidikan Finlandia menempati peringkat pertama di dunia, padahal sekolah di sana tak memberikan pekerjaan rumah seperti sekolah-sekolah lainnya di dunia. Banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Menurut penulis, ada 5 unsur yang membuat siswa mereka lebih baik dibandingkan dengan siswa sebaya dari seluruh dunia. Banyak pihak yang bertanya-tanya mengenai hal tersebut. Menurut penulis, ada 5 unsur yang membuat siswa mereka lebih baik dibandingkan dengan siswa sebaya dari seluruh dunia. 4 unsur merupakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah, sementara 1 lagi terkait dengan apa yang dilakukan oleh anak ketika tidak berada di sekolah. Pertama, sekolah diposisikan sebagai tempat belajar yang menyediakan pendidikan secara seimbang, menyeluruh, dan berorientasi pada anak. Kedua, pemerintah Finlandia sangat memperhatikan mutu pendidikan para pengajar. Untuk meraih keberhasilan mengajar di kelas, dibutuhkan guru-guru yang terlatih dengan baik. Ketiga, pemerintah di sana juga telah mengembangkan sebuah mekanisme permanen demi meningkatkan keamanan serta kesejahteraan kesehatan siswa di semua sekolah. Tujuan utamanya agar hal-hal tersebut tidak menghalangi siswa dalam belajar. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan di level tengah harus berada di tangan seorang pendidik yang memiliki pengalaman serta berkualitas. Para kepala sekolah di sana selain melakukan tugas kepemimpinan juga diharus mengajar. Hal ini dimaksudkan agar mereka tetap memiliki pengalaman langsung di kelas. Terakhir, telah diambil kebijakan tertentu yang dirancang bagi kaum muda dan anak dengan jaringan yang kuat sehingga bisa membuat mereka terlibat dalam aktivitas sosial. Setiap anak menjadi aktif dalam setiap kegiatan di luar sekolah. Metode istirahat yang tepat akan membuat anak lebih mampu mengoptimalkan kerja otaknya. Di Finlandia, anak-anak terbiasa istirahat 5 menit setiap 1 jam pelajaran. Mereka akan menggunakannya untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, mereka bisa kembali lagi ke dalam kelas dengan wajah ceria dan lebih fokus dalam pembelajaran. Istirahat sesuai atau jeda saat belajar sangat penting bagi pembelajaran untuk menyegarkan otak sehingga lebih maksimal dalam memerhatikan dan menyerap pelajaran. Penelitian Daniel Levitin, seorang profesor psikologi behavioral neuroscience ilmu saraf tentang kebiasaan di Universitas McGill, menguraikan bahwa memberi otak waktu untuk istirahat melalui jeda yang teratur akan mengarahkan seseorang pada produktivitas dan kreativitas yang lebih besar. Banyak cara untuk mengistirahatkan otak, salah satunya menurut Levitin dengan melamun. Sementara Brigitte Scholl dalam Overwhelmed menyebutkan beberapa cara lain. Pulsing atau berdenyut, switching atau berpindah antara kerja dan istirahat. Pulsing berdasarkan pada ide bahwa ketika kita menggunakan seluruh waktu kita untuk bekerja, badan kita berhenti sejenak dengan ritme alami. Karena itu, kita perlu menyelingi kerja dengan istirahat. Apapun cara yang dipilih, harus diingat untuk melakukannya secara teratur agar bermanfaat bagi siswa. Selain memberikan kegiatan istirahat, perlu juga mengajak siswa untuk melakukan aksi bergerak dengan gembira, sehingga mereka mau melakukan kegiatan fisik dengan sukarela.
Cobalah untuk memasukkan kegiatan tersebut dalam proses pembelajaran secara alami. Beberapa anak di kelas sering mengatakan bahwa mereka membutuhkan udara segar. Biarkan mereka buka jendela menghirup udara yang masuk. Otak juga membutuhkan udara segar. Dengan membuka jendela, sirkulasi udara akan menjadi lebih baik. Ini juga merupakan bagian dari mengistirahatkan otak. Sebuah penelitian menegaskan bahwa alam dapat membantu proses belajar seorang anak, membangun rasa kepercayaan diri, mengurangi gejala gangguan hiperaktif, kekurangan perhatian, menenangkan anak serta membantu mereka fokus. Tentunya hal-hal di atas akan berguna bagi seorang anak agar dapat fokus dalam pelajarannya. Kata Daniela Pitin, Anda perlu memberikan waktu bagi otak Anda untuk beristirahat sehingga dapat mengkonsolidasi semua informasi yang masuk. Rasa dimiliki membuat seseorang akan merasa nyaman saat menjalani proses belajar mengajar di kelas. Pinsker dalam buku Why So Many People Aren't Happy menyebutkan bahwa salah satu unsur utama kebahagiaan adalah rasa dimiliki atau sense of belonging. Seorang guru tentunya perlu melakukan beberapa hal agar munculnya perasaan saling terhubung di dalam kelas. Di Helsinki, terdapat program Student Welfare Team, tim kesejahteraan siswa, di mana seorang guru kelas berkumpul bersama dengan profesional dari sekolah lain, kepala sekolah, perawat, psikolog, dan masih banyak lagi orang yang dianggap perlu untuk berdiskusi mengenai kebutuhan individu di kelas yang mereka pegang. Selain itu, pada awal jam pelajaran, guru bisa menunggu di depan kelas dan memberikan sapaan bagi setiap siswa. Bentuknya bisa beragam. Hal yang sama bisa dilakukan ketika kelas selesai. Rutinitas semacam ini akan menjadi peluang bagi guru untuk lebih mengenal muridnya. Sementara bagi murid, hal ini menjadi penegasan bahwa ia dipandang sebagai individu dan bukan sekelompok anak. Ciptakan suasana akrab dengan bermain bersama para siswa. Hal ini terutama berguna untuk menenangkan dan menghilangkan rasa gugup pada hari pertama sekolah. Dengan begitu, akan terpelihara hubungan dan atmosfer yang lebih santai selama 1 tahun pembelajaran. Buat semacam kesepakatan mengenai apa yang ingin diraih seluruh kelas, lalu jadikan sebagai mimpi kelas. Beberapa cara lain seperti meminta beberapa siswa membaca tulisan mereka di depan kelas, mengubah kelas sebagai ajang penampilan karya, juga membuat sebuah blog untuk membagikan segala pencapaian dalam kelas merupakan cara yang bisa ditempuh guna merayakan pembelajaran dalam kelas. Hal ini penting. Yang juga perlu dilakukan adalah menghentikan sebelum dimulai bullying yang dilakukan oleh teman sekelas. Walau guru sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk mendukung kegiatan interaksi positif di kelas, namun perilaku periksakan bullying bisa saja terjadi. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang segera jika sampai hal itu terjadi. Kemandirian sangat membantu dalam proses belajar seorang anak. Di Finlandia, anak-anak sudah mandiri sejak kecil. Bukan pemandangan aneh jika ada murid kelas 5 bahkan kelas 1 pulang ke rumahnya sendiri. Mereka bahkan sudah paham dan tahu bagaimana cara mencapai rumah jika harus mempergunakan kereta bawah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar anak menjadi mandiri, terutama saat belajar di kelas. Berikan kebebasan yang bertanggung jawab pada siswa sehingga ia bisa mandiri namun tidak melanggar koridor yang ada. Mulailah dengan memberikan kepercayaan, tidak memberikan kekangan, serta mengajak siswa untuk memikul tanggung jawab. Anak akan termotivasi ketika guru menunjukkan hal yang menandakan ia dipercayai melakukan sesuatu. Tinggalkan batas-batas yang ada sehingga murid dan guru sama-sama bisa mengenal inti pembelajaran ketika sedang membahas suatu materi. Bentuknya bisa
tugas mandiri yang hanya membutuhkan instruksi sederhana dari guru. Siswa umumnya menjadi antusias jika diberikan beberapa variasi pilihan. Buatlah rencana belajar bersama. Para murid diberikan hak suara untuk membuat aturan dalam pembelajaran. Pastikan semua orang mengetahui hak dan mempergunakannya demi kepentingan proses belajar di kelas. Promosikan tujuan pembelajaran di dalam kelas dengan cara mengajak siswa melakukan kegiatan langsung secara nyata. Jika sedang berada dalam kelas matematika, tunjukkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan. Hal itu tentunya akan membuat kegembiraan bagi siswa sehingga mereka semakin bersemangat untuk belajar. Kata Jean Piaget, tujuan pendidikan bukanlah meningkatkan pengetahuan, namun untuk menciptakan kemungkinan bagi seorang anak untuk menemukan dan bereksplorasi untuk menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru. Ada beberapa strategi pengolahan kelas guna mengembangkan penguasaan siswa. Anda bisa mengajarkan materi pelajaran tertentu dengan mempergunakan Project Based Learning atau PBL. Instruksi yang beragam dalam buku panduan membuat guru bisa sangat fleksibel dalam mengatur materi sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dalam kelas. Menabaikan buku pegangan karena itu sangat membantu untuk mengukur sejauh mana pencapaian materi siswa. Memanfaatkan buku pegangan secara maksimal. Materi pembelajaran jika dipergunakan secara strategis akan membantu siswa menguasai isi pembelajaran. Memanfaatkan teknologi yang ada guna menunjuk proses belajar. Tak ada yang terlalu cepat bagi siswa jika tujuannya untuk pembelajaran. Ini bisa membawa kegembiraan yang berdampak pada semangat belajar dan pencapaian nilai. Minta siswa menguraikan apa yang ia pelajari. Ia merupakan pembuktian dari apa yang sudah ia pelajari. Buat tes yang menuntut siswa membuktikan jawaban mereka melalui pernyataan yang terbuka. Hal ini untuk membuktikan bahwa pembelajaran mereka dapat diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Diskusikan nilai yang diperoleh siswa jika mereka merasa harus mendapatkan nilai tertinggi, padahal materi yang ia kuasai masih kurang. Beri pengertian. Tetapkan standar nilai bersama yang harus didapat. Meski kadang tidak nyaman, mendiskusikan nilai dengan kondusif. Berorientasi pada kelimpahan atau abundance oriented merupakan hasil pemikiran dari seorang penelitian bernama Raj Rahunathan. Dalam metode ini, setiap individu mendapat ruang untuk tumbuh dan berkembang. Mereka mengerjakan apa yang membuat diri mereka merasa bahagia, termasuk dalam proses belajar. Di Finlandia, tanda paling jelas dari penerapan ini adalah adanya jumlah kolaborasi yang signifikan antara para pengajar. Beberapa hal yang biasa dilakukan yaitu kolaborasi melalui kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri dengan berlibur, dan jangan lupa berbahagia. Bukan hal yang aneh jika ada guru yang mengundang guru kelas lain untuk memberikan pelajaran di kelas mereka. Hal ini menunjukkan guru dihargai karena keahliannya. Cara ini juga bisa membawa suasana dan semangat baru bagi siswa. Di Finlandia, setiap guru mengisi liburan musim panas dengan kegiatan berlibur yang menyenangkan. Sementara di Amerika, liburan dipergunakan oleh para guru untuk mengikuti berbagai seminar hingga berkunjung ke rumah siswa. Tentu kebahagiaan guru perlu diperhatikan. Salah satunya dengan liburan, tenaga akan terisi untuk memulai kelas baru. Kesimpulan, suksesnya pendidikan bukan ditentukan dari panjangnya waktu siswa belajar di kelas, namun lebih karena kegembiraan mereka saat berada di dalamnya. Guru perlu menciptakan hubungan saling memiliki yang kuat antara anggota kelas dan guru, di antaranya dengan mengenal setiap anak secara individu. Anggap setiap siswa sebagai individu yang berbeda, sehingga perlakukan yang mereka terima juga akan berbeda satu dengan yang lainnya. Materi bisa disampaikan dengan beragam cara, misalnya melalui
melalui drama singkat hingga membiarkan anak melakukan observasi langsung ke lapangan. Guru bertugas memilih metode pembelajaran mana yang terbaik bagi siswa. Seluruh alam semesta adalah ruang kelas. Siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja ia mau. Berikan ia kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dirinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.